Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ya, untuk teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya ini. Dan ini adalah video terbaru ya. Ini video terbaru dari saya. Kali ini saya berada di daerah Bogasari, di mana kondisi lalu lintasnya cukup lumayan macet. Kita akhirnya lewat JICT ya, untuk masuk tolnya, masuk tol Jornya. Ya, ini karena tadi macet banget, nggak bisa putar balik ya teman-teman. Hanya kita masuk ke JICT. Ini lewat sini nih kalau JICT. Panas juga, mataharinya pas banget di depan mata ya teman-teman. Ya, ini Pertamina yang ada di Tanjung Priok. Pertamina ya, besar sebelah kiri. Dan di depan itu gedung ini adalah Rumah Sakit Umum Koja. Nah, ini Rumah Sakit Koja ya, RSUD. Nah, di depan itu kita putar balik ya teman-teman, masuk ke pintu tolnya yang ada di JICT. Karena tadi kayaknya tidak memungkinkan buat muter balik di situ, ramai banget ya. Kita masuk pintu tol yang ada di JICT saja, Jakarta International Container Terminal. Artinya itu. Nah, ini ya, di sini juga sekalian ada makamnya Mbah Priuk ya teman-teman. Itu di paling kiri, itu jalur paling kiri itu ada namanya makam Mbah Priuk. Nah, ini ya. Nah, itu ya, tadi ada makamnya Mbah Priuk. Kita masuk ke tol pelabuhan teman-teman. Di sini agak ngantri juga karena banyak mobil-mobil besar di depan. Nah, ini lurus, nanti putar balik menukik gitu teman-teman. Ya, jadi menukik langsung muter balik, langsung masuk jalur tol. Tarif tolnya sih sama karena sudah terintegrasi dengan JOR. Kalau dulu kan beda ya, jadi 2 kali bayar tol. Di sini 15.000, di daerah Cakung Timur itu bayar lagi 15.000. Kalau sekarang sudah terintegrasi dengan baik dan benar. Jadi bayar tolnya cuma sekali 16.000 dari sini sampai arah apa ya, Pondok Indah atau Pondok Aren ya gitu. Jadi ini
tolnya lumayan panjang, bayarnya 16.000 gitu. Tapi masih lebih murah lagi masuk tolnya Jagorawi sih ya, sudah panjang sekitar 50 km tapi bayar tolnya paling murah di bawah 10.000 ya teman-teman. Oh, ini juga sama juga, masuk sini lumayan antri ya, pada masuk tol semua soalnya. Nah tadi di jalur utamanya itu di depan Bogasari putar baliknya itu bener-bener stuck, nggak bisa jalan teman-teman. Akhirnya saya ambil jalur kiri dan menuju ke pintu tol yang ada di sini nih. Pintu tol Koja Direct. Nah ini putar balik, langsung putar balik teman-teman. Mobil besar, mobil kecil juga putar baliknya begini semua. Kalau mobil kecil mungkin lebih gampang untuk putar baliknya dibandingkan mobil-mobil yang besar. Ya. Ini kita akan masuk ke gerbang tol Koja Direct. Memang banyak orang lewat sini nih akhirnya, karena memang di jalur utamanya itu macet ya teman-teman, karena lebih nyaman sih, lebih nyaman ya, walaupun harus sedikit mutar-mutar tapi apa-apa ya. Bayar tolnya tetap sama, Rp16.000 untuk mobil kecil sampai dengan bis ya. Kalau mobil besar itu 23 sampai Rp31.500. Udah tap dulu. Agak nanjak ya teman-teman, nggak rata, agak nanjak. Mungkin untuk mobil-mobil besar apalagi dengan ada muatannya pasti perlu tenaga ekstra. Ini sebenarnya langit di atas ini sebelah sana itu agak mendung ya teman-teman. Ini sudah masuk ke jalan tol Tanjung Priok. Ya mungkin untuk mobil besar ini mengejar target teman-teman, kejar target supaya bisa apa ya, bisa tenang kalau misalkan mereka pas nanti sudah di stop untuk melintasi jalan-jalan tol atau jalan utama juga ya, mulai dari tanggal 19 ya, tanggal 19 itu sudah mulai stop untuk mobil-mobil besar, terutama di jalan tol arah ke Merak, ke Bandung, arah ke Bogor. Segala arah sudah tidak boleh melintas, kecuali mungkin yang sedikit nakal lah ya, ada pengawalan. Dan juga beberapa mobil kayak mobil BBM sih enggak ya, mobil sembako masih oke, masih bisa.
level atas juga ya. Ini berada di atas nih. Level atas seharusnya sama kayak seperti Japek MBZ, yang jalan MBZ itu ya di atas. Tapi mobil-mobil besar justru lebih bisa di sini gitu. Padahal kalau kurang-kurangnya harusnya sih sama aja ya tingginya, atau malah lebih lebar ini teman-teman. Iya, tapi masih mobil kontainer masih bisa masuk. Apalagi yang dalam kota itu kan di atas terus. Tapi bisa mobil-mobil besar boleh melintas. Ya kelihatan ya di depan itu awannya sudah mulai kelabu. Tapi mendung tak berarti hujan. Ya, di sebelah kanan ini di daerah Rorotan itu cacing ini stuck banget nih teman-teman, nggak ada yang jalan itu mobilnya. Ya, sebelah kanan nih di pintu tol Semper sini itu padat banget nih. Ini sampai ke sini aja nih masih padat teman-teman. Gila deh, masih padat ya. Sampai sini yang jalur satu sebelah kanan itu dia nyaris tidak bergerak karena tadi di sempernya itu di depannya itu ada lampu merah yang memang aktif sih, tapi tidak sesuai dengan peraturannya gitu. Dia mau lampu hijau kadang-kadang berarti lampu merah bisa jalan gitu kan. Nah itu jadi macetnya parah di sini ya. Kita kali kecepatan pun masih bisa tinggi. Pokoknya di jalur luar non tol itu sebelah kiri macet juga, nggak bergerak. Sebelah kanan juga sama nih teman-teman, kalau bisa ya mungkin bisa kelihatan ya dikit. Ini sebelah kanan juga sama, macet juga, stuck juga ini keluar KBN ini ya. Di sebelah kiri juga sama gitu. Pada yang kalau yang di dalam tol mereka parkir, tapi nah yang sebelah kanan dan kiri bisa lihat ya teman-teman, itu semua pada parkir semuanya. Mau masuk ke daerah yang itu, mau masuk ke KBN. Yang di sini ini arah mau ke Jalan Raya Bekasi. Masih stuck juga, macet ya. Sentral Cakung. Memang daerah Cakung ini banyak banget depo-depo peti kemas. Kanan kiri semua tumpukannya gunung peti kemas namanya di situ. Apakah di Cakung Timur itu sama juga tersendat atau tidak ya? Tapi kalau yang sebelah sini sih sudah mulai tidak terlihat mobil-mobil besar ya. Sebelah kiri itu, jalan sebelah kiri itu sudah tidak terlihat mobil-mobil besar itu.
sebelah kanan sih masih ya, masih kelihatan di balik pohon-pohon yang menghalangi antara tol dan non tol itu masih kelihatan, masih mengantri mereka. Ya lumayan payah juga sih kalau misalkan macet di luar non tol untuk masuk ke tolnya itu. Di Cakung Timur sih udah nggak begitu, udah nggak ada kemacetan, udah nggak begitu macet ya. Keluarnya normal aja nih teman-teman di sini. Sebelah kanan itu pintu keluar pintu tol Cakung Timur, sebelah kiri itu gerbang tol masuk dari Cakung Timur juga. Sampai sini sih masih lancar perjalanan, masih oke lah ya. Apakah di depannya itu nanti yang pintu masuk Pulau Gadung? Setelah pintu masuk Pulau Gadung biasanya agak sedikit tersendat di situ. Kemarin pun sama dari sini ya, dari sini itu sudah mulai tersendat tuh di sampai ke mau ke keluar tol Bintara Monokopi, kesananya lagi udah macet. Ya ada di video vlog saya kemarin ya, selanjutnya kemarin itu sebelumnya. Kalau mau balik lagi ke Kelapa Gading bisa juga nih teman-teman, ambil kiri aja nanti langsung ke Kelapa Gading. Tapi Kelapa Gading itu bukan Kelapa Gadingnya, tapi masuk keluarnya di depan Mall of Indonesia situ ya. Agak sedikit gelap di atas nih, bisa kelihatan ya awannya. Biasanya di depan situ, di pas terminal Pulau Gebang ya, baru diomongin memang sudah kelihatan nih macet-macetannya. Itu ada motor yang biasa, biasanya ketemu motor PM itu di masuk ke mana? Masuk ke ini, masuk ke mana? Masuk ke tol Cikampek. Di sini sudah kelihatan. Ya, sudah mulai kelihatan terlihat macet ya.
sudah mulai stuck. Cuma di sini sih rata-rata macetnya itu di sini. Biasa sampai depannya Pondokopi ya, gerbang tol keluar Pondokopi. Sampai situ biasanya macetnya teman-teman. Tapi sampai ke sananya lagi sudah tidak sudah nggak begitu macet ya. Ya kita menikmatin sore aja ya teman-teman, menikmatin sore sambil ngebuburit. Jadi nyampe rumah itu maghrib. Ya, alon-alon asa klakson. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Suasananya senang sekali. Kalau begini mudah di sini berusaha dan kejadian sehari menginai semua perasaan kita. Tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Musim panas merupakan hari bermain gembira. Malam raya tergelembung pilek tiada henti-hentinya. Tak pernah tidur dan tak ada yang berani ganggu dia. Oke teman-teman, kita sudah akan masuk ke jalan Jakarta Cikampek. Tadi agak sedikit padat memang perjalanannya. Oke, kita masuk ke jalur Jakarta Cikampek ya teman-teman. Ini ya, agak sedikit twing gitu. Sepi ya, tumben di sini. Biasanya kalau lihat dari video-video sebelumnya itu di sininya cukup lumayan tersendat teman-teman. Sekarang kayaknya jalanannya lancar ya. Ya paling cuma tinggal di sini aja yang tidak begitu mulus. Kita ambil kanan, potong kanan untuk masuk ke jalan tol Cikampek ya. Masuk sana motong sih, lewat sini aja. Nggak begitu macet, mungkin masih wajar, masih manusiawi lah ya kondisinya. Ya tiap hari memang seperti ini, kita akan ketemu mobil besar, baik itu kontainer, dump truck, so wingbox, pasti akan ketemu hal seperti itu.
Jakarta Cikampek ya. Ini seperti biasa nih, di jalur 2 ini pasti ada mobil dump truck atau mobil besar yang nyempil. Padahal kan memang tidak boleh nih. Efeknya kalau mobil-mobil besar itu lewat jalur 3 itu ya akhirnya terjadi kepadatan di jalan tol ini ya teman-teman. Harusnya mereka antara 1 ataupun 2 lah cukup di situ ya. Ini di depan nggak ada mobil, terbukti jalan tolnya sudah lengang. Tapi tadi di belakangnya mobil-mobil besar itu di jalur 3 ya, di belakangnya itu agak sedikit padat. Ini masuk Bekasi Barat ya, Bekasi Barat, Bekayon. Ya, kemarin di vlog perjalanan sebelumnya itu saya pernah keluar Bekasi Barat ke Sumarekon mau Bekasi SNB ya, dan bukan main itu macetnya, sungguh-sungguh lumayan menguji kesabaran. Panjang banget nih dari keluar tol Bekasi Barat belok kiri sampai dengan bundaran Sumarekon mau Bekasi itu bener-bener macet dan juga padat. Itu ada di video saya sebelumnya nih. Itu kalau kalian belum nonton, boleh nonton dulu bagaimana kemacetan yang terjadi di dari pintu tol Bekasi Barat sampai dengan Sumarekon mau Bekasi. Ya, di situ tuh teman-teman ya. Kalau mau nonton ataupun juga mau lihat, boleh silakan. Yang di depan itu, yang di atas itu adalah stasiun LRT ya teman-teman, itu bulat tuh. Di Bekasi Barat ada, di Bekasi Timur ada, di Jati Bening juga ada stasiun itu ya. Memang sampai sekarang sih masih belum beroperasi, mungkin menunggu semuanya selesai. Karena saya lihat juga di Jakarta sudah mulai nyambung nih LRT-nya. Jadi ada MRT, ada LRT. LRT ini mulainya sendiri dari dekat pintu tol Bekasi Timur. Ini semua dengan LRT yang mudah-mudahan sih kalau sudah jalan ya bisa mengurangi sedikit kemacetan yang ada di jalur Bekasi Jakarta ini teman-teman ya. Sekitar 1 kilometer lagi kita akan keluar ke Bekasi Timur. Kita belum tahu juga apakah macet atau tidak ya, dari tol timur sampai ke Jatimulianya. Sudah mulai, kita ambil sebelah kiri untuk keluar pintu tol Bekasi Timur. Lihat dari arah belakang dulu ya, takutnya ada yang mobil syuk tiba-tiba nyamper kan repot. Ini Unisba, Universitas Islam 45 yang waktu itu juga ya, saya pernah lewat depannya situ karena kondisi tolnya macet. Mungkin kemarin ya, kalau tidak salah kemarin sih.
kemarin atau video sebelumnya juga ya pernah saya vlog juga lewat situ. Apakah keluar tol Bekasi Timur akan macet atau tidak? Lumayan padat teman-teman, di sininya aja sih. Banyak sudah mulai banyak bis-bis yang lewat ke sini karena di sebelah kiri itu daerah Bulak Kapal ya, Bulak Kapal itu banyak PO bus ya. Semoga tidak macet ya teman-teman di depannya ini. Ini apa? Seperti biasa itu. Kita lewat sini aja. Ambil jalur kanan. Ambil kiri, baru ke kanan. Baru ke kanan. Kita ambil seperti biasa, ambil jalur kanan. Biasanya yang banyak robot sih memang motor ya. Itu motor belum selesai sudah nyerobot. Jadi ya tadi suruh ambil ke kiri, ambil ke kiri, ambil ke kanan, ambil ke kiri. Ya, makasih bang. Ya, ini sudah terlihat ya macet di depan. Ada mobil kontainer juga di situ. Kita ambil jalur tengah ya teman-teman. Kalau sudah macet di sini ya seperti ini, tiap hari pasti macet. Pasti macet di sebelah sini. Yang depan nggak tahu nih mau kemana sebetulnya mobil depan ini. Yang depan tuh yang Terios apa Rush, mau ambil kiri kah, mau ambil tengah kah, atau mau kemana gitu. Ini kalau saya jaraknya terlalu jauh, nggak kelihatan sih kalau di kamera ya. Kalau dengan mata telanjang sih kelihatan. Macetnya pasti. Bekasi Timur, Bekasi Barat ya sama. Kalau Bekasi Barat kan memang pintu keluar masuk tolnya itu hanya satu jalur. Kalau di Bekasi Timur ini ada dua. Jadi ya yang keluar masuk, yang dari sini mau masuk, yang dari sana mau keluar, ya akhirnya harus gantian dan cukup lumayan panjang gitu. Sebetulnya kalau dijadikan seperti Bekasi Barat, jadi kalau yang mau mutar itu, yang mau masuk tol itu
eh, putar balik dulu kalau dari arah arah sini gitu kan, mau masuk tol itu putar balik dulu. Tapi di sini karena memang lahannya sudah tidak ada ya, ya kita nikmatin aja lah ya. Jangan kan itu harusnya jalur Jatimulya ke Bantar Gebang ini kan kalau harusnya sudah diperbesar, tapi karena memang lahannya juga terbatas, ya sudahlah kita nikmatin aja lagi. Nah, memang di sini nih dari 1, 2, 3 ya, belum lagi di depan itu 4 jalur dan akhirnya menjadi di depan 1 jalur. Ini ya nggak macet bagaimana, pasti akan terjadi kemacetan teman-teman. Nah, ini mobil depan ini mau belok kanan, tapi tidak dikasih oleh yang Grand Max-nya ini. Jadi akhirnya menutupi jalur kita yang akan masuk ke tengah itu ya teman-teman. Lumayan. Coba kasih lampu dulu deh. Iya kan, harusnya kita sudah jalan itu, tapi kan berhubung dia menghalangi perjalanan yang ada di tengah, sama juga yang depan juga sama sih, harusnya kita bisa masuk. Nah, ini yang bikin macetnya akhirnya seperti ini ya, yang mau ke kanan tapi dia ngambil jalurnya di tengah atau enggak di sebelah kiri, ya sudah, ya macetlah ke belakang. Dari tadi aja ke depan itu dia udah dapet itu di depan mobil kontainernya itu gitu. Kalau di situ kan malah menjadi apa ya, jadi biang kemacetan juga akhirnya. Mobil besar juga lewat sini. Yang harusnya sih dari aturan yang dulu itu mobil besar kalau jam 4 sampai jam 8 itu tidak boleh masuk ke sini. Ya karena memang jalur sini memang kalau jam-jam segitu rawan ya. Maksudnya rawan itu dalam arti banyak orang pulang kerja juga gitu kan. Ya kalau mobil gede ini kan lumayan juga nih. Satu mobil bisa nutupin berapa jalur gitu. Ada sih aturannya di situ. Ya teman, di sini nih tuh, yang di sini 1, 2, 3 jalurnya di situ. Mobil Yaris ini mau kemana ini? Lurus apa? Misalnya kalau kita ambil ke kanan juga sempit juga teman-teman. Ya ini ya, mobil box itu dia jalurnya lawan arah. Terus mobil merah di depan itu mobil Mazda merah, Mazda 2 itu harusnya dia kalau mau oke lah ngambil lawan arah, tapi harusnya masuk ke jalan Pengasinan atau ke Pondok Hijau, bukan ngambil arah ke kiri.
akhirnya yang sudah tersendat menjadi tambah tersendat lagi teman-teman. Kesel ya yang ada ya, tapi harus sabar, ini kan bulan puasa. Ya padahal cuma di sini aja ya teman-teman, bisa nambah spare waktunya itu cukup lumayan, bisa nambah yang harusnya 5 menit bisa nambah 15 sampai 20 menit untuk perjalanan dari keluar tol Bekasi Timur sampai ke Jatimulya. Ini ada di sub, sebelah kanannya ada di sub ya teman-teman. Kadang mungkin ada yang nanya gitu, kenapa sih Om kok tiap hari ngevlognya sambil bawa mobil, atau juga apa rutenya dari Bekasi Timur ke Pegangsaan, kalau nggak dari Jor ke Bekasi Timur. Ya emang itu rute saya tiap hari, kecuali kalau mungkin hari libur ya, weekend. Nah mungkin itu vlognya lebih banyak dengan keluarga ya teman-teman. Kalau hari biasa mungkin akan lebih banyak ngevlog tentang perjalanan pulang pergi dari rumah ke tempat kerja, seperti itu teman-teman ya. Nah ini memang harus bergantian di sini, harus bergantian, karena kalau nggak bergantian ya apa, kasihan yang di belakang gitu. Jadi akhirnya ngotot-ngototan dan terjadilah senggolan di mobil. Tapi kalau bergantian enak gitu, satu ya, sama-sama semua juga ingin pulang juga kan, ingin pulang ke rumah. Karena belum dibuka satu jalur ya, masih 2 jalur. Kalau sudah satu jalur itu biasanya yang dari arah tol itu atau Bulak Kapal itu lebih lancar. Tapi karena dari arah Bantar Gebang juga menuju ke tol itu macet juga, agak bingung juga mungkin di subnya mau di stop, tapi udah macet juga ini gitu. Pertigaan ini nanti kita masuk ke perumahan Jatimulya ya teman-teman. Nah ini biasanya kalau tersendat begini ada yang mobil yang keluar dari perumahan Jatimulya. Nah, di stop dulu. Ya memang jalannya memang terlalu sempit sih, cukup 2 jalur dari tadi yang di pintu keluar pintu tol itu kan 3 jalur, terus begitu mau masuk ke Pengasingan jadi 4 jalur, Pengasinan itu jadi 4 jalur. Ada yang dari kanan ke kiri itu 4 jalur, 2 dan akhirnya 1 ya. Perbandingannya cukup lumayan besar juga, di 4 ke 1 ya. Harusnya kalau besar jalannya mungkin tidak akan separah ini. Nah, ini yang melurus ambil kiri, harusnya kalau mau lurus kan ambil kanan aja. Nah ini kita sudah masuk ke Kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi.
coaster. Nih di sini Jatimulya lebih cenderung sepi sebelah sininya nih. Yang agak ramai itu dari mulai Masjid Raya sampai ke sekolahan SMP Negeri 4. Ini apa di tengah jalan ini? Ada standby-nya di tengah jalan. Di sini sudah mulai ramai yang beli jajanan buat buka puasa. Ini sampai sana juga tuh, sampai depan sekolah SMP Negeri 4. Oke, teman-teman, rupanya cukup sampai di sini video kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa untuk klik like, komen dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman, dan kalau boleh di share juga tidak apa-apa ya. Sampai ketemu lagi di video perjalanan saya selanjutnya ya. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.